Pak tadi sempat menyinggung tentang dia sebagai presiden gitu ya Pak? Ya kan doain orang kan nggak apa-apa, ya kan, pahala. Karena kami sudah lama berhubungan dan kami suka komunikasi. Wah, mobil maju! Tanpa bundar Pak, gimana Pak? Ya? Apa nggak kelihatan Pak? Oh ya. Pertanyaannya apa pertanyaan? Iya tadi. Gimana nih Pak debat Pak? Apa yang terjadi adalah semua dalam skenario Tuhan, semua dalam kendali Tuhan, bukan rencana kami. Karena kami tidak tahu pertanyaannya apa dan kami tidak ini. Lihat, saya tidak bawa satu lembar kertas pun. Ya, saya tidak bawa satu lembar kertas pun. Makanya ini menjadi pengalaman pertama dan berharga untuk bagaimana kemudian. Ya, apa yang saya sampaikan adalah berangkat daripada hati karena saya yang menulis sendiri programnya. Ya, jadi saya tulis sendiri programnya sehingga saya tahu cara mengeksekusinya. Bukan retorika, bukan teori. Oke, Pak tadi terkait adab, Pak. Ini apa sih Pak poin yang ingin disampaikan sebetulnya? Adab adalah fondasi untuk menjadikan Jakarta menjadi kota global yang sejati. Tanpa adab, semua menjadi sia-sia. Karena adab adalah dasar daripada bagaimana filosofi rumah adat rakyat Jakarta itu adab. Ingat, terasnya di depan. Ada pagar. Pagar ini apa? Dia welcome, siapa saja boleh masuk, toleran. Tetapi ada pagarnya. Jati diri jangan sampai dirusak karena ada tamu datang. Jangan kita terpengaruh oleh tamunya. Tetapi kita harus tetap mempertahankan jati diri kita. Adab dijaga. Dia welcome, ada balai, tempat tidur, ada juga ininya. Dan uniknya rumah adat rakyat Jakarta itu adalah apa? Tidak ada kamar mandinya. Kamar mandinya terpisah dengan rumah utamanya. Karena apa makna yang terkandung? Mandi, membersihkan yang kotor tidak boleh dibawa ke dalam rumah sampai bersih dulu. Oleh sebab itu, adab itu penting. Lihat ke belakang. Adab orang rakyat Jakarta harusnya seperti itu. Kembalilah ke fitrah kita. Pak tadi sempat menyinggung tentang dia sebagai presiden gitu ya Pak? Ya kan doain orang kan nggak apa-apa, ya kan, pahala. Karena kami sudah lama berhubungan dan kami suka komunikasi dan beliau banyak memberikan masukan-masukan ketika kami masih di kepolisian. Pak tadi sempat menyinggung tentang pandemi yang ada infiltrasi. Bukan saya yang menyinggung loh, Oke. saya dipertanyakan. Oke. Ya, Apakah melihat permasalahan perkotaan di Jakarta juga ada sangkut pautnya dan itu Pak? siap-siap. Apakah masih mau ada pandemi? Pak Dharma. Masih mau nggak? Pak Dharma ini kan Gimana cara elektabilitas Bapak kan masih terbawa nih Pak. Dengan debat pertama. Nggak apa-apa, mau elektabilitas nol juga nggak apa-apa. Nggak, saya serahkan kepada rakyat. Karena saya ngerti revolusi industri. Semua permainan data itu menjadi industri. Ya, ngerti nggak industri? Demonetize. Ya, karena orang terbiasa mau bekerja kalau ada apa? Jawab. Kalau ada anggarannya. Jadi ini harus paham. Jangan kita tergiring oleh opini. Ini adalah cara menggiring opini lewat narasi. Makanya kehidupan ini sebenarnya apa? Perang opini. Lihat aja di mana-mana. Dan itu adalah konsep apa? Konsep ciptakan kondisi. Saya ingin mengajarkan itu. Bagaimana cipta kondisi? Buat masalah, cipta reaksi, beri solusi. Solusinya apa? Saya harus sama-sama saya tidak mau mengikuti cara seperti itu. Saya menggunakan strategi Blue Ocean. Tidak masuk dalam kompetisi. Karena apa? Karena kami tahu siapa diri kami tahu kekurangan kami, maka kami jangan bersaing dengan kekuatan yang tidak mungkin kami lampaui. Tidak peduli dengan lembaga survei ya Pak ya? Ya. Ada lembaga survei ada tidak ikut dari itu. Terserah mau peduli apa enggak. Yang penting saya mengatakan supaya kita semua mengambil kesimpulan yang rasional.
nasional. Gitu. Karena yang milih rakyat kok. Bukan itu, tapi ini namanya penggiringan opini. Ini perang opini. Lah selama pandemi kemarin apa itu kalau bukan opini? Makanya kan opini itu kan ada yang suka, ada yang enggak, ada yang percaya, ada yang enggak. Ya, saya mah percaya Tuhan. Enggak ada itu apa di Undang-Undang Dasar 45 itu apa namanya sebagai bagian dari kepercayaan. Hanya 5 betul? Sama Konghucu 6 betul? Ya kan gitu. Dari Pak Kun Ya. mungkin ada tambahan. Cukup ya? gantian paslon. Itu. Semangat ya. Terima kasih Pak. Enggak, minggir aja. Sehat ya. Iya lah. Sampai kayaknya. Saya pamit ya. Oke. Terima kasih Pak. Ada terima kasih Pak. Pak tadi sempat menyinggung tentang dia sebagai presiden gitu ya Pak? Ya kan doain orang kan nggak apa-apa, iya kan, pahala. Karena kami sudah lama berhubungan dan kami suka komunikasi. Gimana Pak? Ya? Apa nggak kelihatan Pak? Oh ya. Pertanyaannya apa pertanyaan? Iya tadi gimana lu jalannya Pak hari ini? Apa yang terjadi adalah semua dalam skenario Tuhan, semua dalam kendali Tuhan, bukan rencana kami. Karena kami tidak tahu pertanyaannya apa dan kami tidak ini. Lihat, saya tidak bawa satu lembar kertas pun. Ya, saya tidak bawa satu lembar kertas pun. Makanya ini menjadi pengalaman pertama dan berharga untuk bagaimana kemudian. Ya, apa yang saya sampaikan adalah berangkat daripada hati karena saya yang menulis sendiri programnya. Ya, jadi saya tulis sendiri programnya sehingga saya tahu cara mengeksekusinya. Bukan retorika, bukan teori. Bapak selalu terkait adab, Pak. Ini apa sih Pak poin yang ingin disampaikan sebetulnya? Adab adalah fondasi untuk menjadikan Jakarta menjadi kota global yang sejati. Tanpa adab, semua menjadi sia-sia. Karena adab adalah dasar daripada bagaimana filosofi, rumah, adat rakyat Jakarta itu adab. Ingat, terasnya di depan. Ada pagar. Pagar ini apa? Dia welcome. Siapa saja boleh masuk, toleran. Tetapi ada pagarnya. Jati diri jangan sampai dirusak karena ada tamu datang. Jangan kita terpengaruh oleh tamunya. Tetapi kita harus tetap mempertahankan